Di dalam agama Islam, kita mengenal 25 nabi dengan berbagai mukjizatnya. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Di jejak kebesaranmu ketiga ini, saya akan menjelajahi 4 negara: Mesir, Israel, Palestina, Jordania, dan akan mengungkapkan di mana para nabi lahir, dibesarkan, dan mengalami sejarah yang panjang dalam menyebarkan kebaikan. Disinilah kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di negeri para nabi. Perjalanan saya mulai dari Jakarta menuju Kairo, dengan terlebih dahulu transit di Dubai. Di Dubai ini kita transit lumayan lama, sekitar 3 jam. Sambil menunggu pesawatnya, lebih baik kita cari musola dan menjamak sholat, biar hati lebih tenang ya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di Kairo. Saya seperti terbawa pada masa beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih menuntut ilmu di Mesir. Tujuan pertama kita adalah kota Memphis untuk mengunjungi piramid Saqqara. Nah, penasaran kan apa sih bedanya piramid Saqqara sama piramid yang besar yang ada di Giza itu? Kota Memphis ini dahulu adalah ibu kota Mesir kuno. Kalau dilihat sepanjang jalan di Memphis ini, banyak dinaungi pohon dan lahan hijau. Padahal 90% wilayah Mesir merupakan gurun. Kok bisa ya? Nah, ini karena jasa seorang Muhammad Ali, salah satu penguasa Mesir di zaman dulu. Beliaulah yang mempunyai ide untuk membuat sungai-sungai kecil buatan dengan mengalirkan air dari sungai Nil. Sebenarnya ada apa sih di Memphis? Di tempat ini saya akan melihat salah satu patung Raja Ramses II. Sejak revolusi Mesir pada tahun 2011 kemarin, penjagaan Mesir sangat-sangat ketat. Salah satunya seperti ini nih, tas dan peralatan yang saya dan kru bawa harus diperiksa satu demi satu. Anda semua pasti sudah tahu bahwa Mesir sangat identik dengan sejarah Firaun. Dan menurut sejarah pula, diyakini bahwa Raja Ramses II adalah Firaun yang sesungguhnya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah ada di Memphis. Apa sih Memphis? Memphis itu adalah satu ibu kota di zaman kejayaan Mesir kuno. Sebelum pindah ke Alexandria, sebelum pindah ke Kairo, ibu kota Mesir adalah Memphis. Yang unik, di Memphis ini ada satu patung besar. Saya pas masuk tadi bingung. Waduh, ini patung lagi rebahan. Tapi kok cuma sebelah ya, kakinya nggak ada. Saya nanya, ini patung siapa? Oh, ternyata kita lihat. Ini adalah Statue of Ramses II, limestone, New Kingdom. Jadi ternyata patung ini adalah patung Ramses II, seorang raja yang menguasai negeri Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lainnya. Tapi setiap raja Mesir itu pasti punya simbol-simbol. Kerajaan Mesir di zaman dahulu kala memang sangat kaya dengan simbol, sangat kaya dengan nilai-nilai arsitektur. Nah, maka dari itu mereka meninggalkan simbol Ramses II berbentuk patung ini. Yuk, sekarang kita memutar lagi. Masih banyak patung-patung lain. Dulu,
Raja Ramses II adalah raja yang sangat berpengaruh di zamannya. Bahkan di Al-Quran pun diceritakan tentang cerita Fir'aun. Dia membangun sangat banyak patung dirinya sebagai simbol bahwa dia berkuasa atas dunia ini. Agar lebih jelas lagi, saya akan naik ke atas untuk melihat seberapa besar sih patung Ramses II ini. Ini aslinya patung ini panjangnya yaitu 14 meter. Sekarang sudah tinggal 11 meter, kepotong 3 meter. Yang 3 meter itu apa aja? Jadi yang kepotong itu bagian mahkota atas. Kemudian kalau kita lihat dari mulai kakinya ke bawah sampai ke telapak kaki itu nggak ada. Nah itulah yang kepotong. Ramses II ini adalah yang hidup berbarengan dengan Nabi Musa. Kalau di Al-Quran begitu banyak Allah mengisahkan bagaimana Nabi Musa berjuang melawan kezaliman seorang Fir'aun. Nah, dari mana mengetahui ini? Selain dari Al-Quran, dari beberapa kitab-kitab kuno dari masa Mesir di zaman Memphis, dikatakan bahwa Ramses II inilah yang dikatakan Fir'aun. Dan subhanallah, ternyata Ramses II ini juga yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, karena dia mengaku sebagai Tuhan, Ramses II ini begitu banyak membangun situs-situs, tempel-tempel, yang sampai sekarang masih tersisa. Subhanallah, masih banyak lagi kisah-kisah Nabi lainnya, nanti akan kita lanjutkan. Yuk, kita lihat apa yang tidak kalah penting dari situs-situs sejarah lainnya. Kalau dilihat, patung Ramses ini memiliki semacam ukiran-ukiran di lengan, perut, dan di beberapa bagian badannya. Ukiran dengan huruf-huruf hieroglif kuno. Huruf-huruf tersebut bertuliskan kata-kata untuk mengagungkan Ramses II. Bentuk lonjong yang ada di luar huruf hieroglif tersebut namanya cartouche. Bentuk ini banyak digunakan oleh masyarakat Mesir kuno yang dipercaya sebagai lambang panjang umur. Ternyata di sini juga terdapat patung Sphinx, walaupun tidak sebesar yang ada di Giza. Kalau di Jakarta itu di mana ada makam di situ ada kuncen, enggak? Di semua TPU itu mah. Nah, di Mesir juga berlaku sama. Di mana ada piramid, di situ ada Sphinx. Ini Sphinx yang ada di Memphis yang mendampingi patung Ramses II. Nah, kenapa setiap ada piramid, kemudian ada patung Ramses, di situ juga ada Sphinx. Nah, konon katanya nih. Jadi Sphinx ini tugasnya adalah menjaga piramid-piramid. Karena dalam piramid itu disimpan begitu banyak harta karun, hiasan perhiasan para istri Ramses II. Nah, dijaga nih oleh yang namanya Sphinx. Selesai saya melihat Sphinx of Memphis, sekarang saya akan menuju ke piramid pertama yang dibangun di Mesir.